Baik, saudara-saudaraku, kita lanjutkan tutorial ATM soal online otomatis ya. Dan masih menggunakan akun Abu Abdillah ya, dari ATM file master yang didapat yang di-share oleh Rijal, maka Abu Abdillah kemudian mengcopy, menyalin ya, menyalin kemudian merubah namanya atau rename file master yang didapat. Termasuk diantaranya adalah file master soal online otomatis. Nah, setelah di rename menjadi PTS PAI kelas 7. Nah, ini Google Form-nya. Adapun yang Google Sheet-nya ini juga namanya sama ya. Oke. Cara modifikasinya ATM-nya Abu Abdillah kemudian buka Google Form-nya terlebih dahulu ya. Seperti halnya langkah-langkah ketika mengedit atau modifikasi daftar hadir otomatis, maka lakukan dengan merubah misalnya judul ya, kemudian juga tema ya atau gambar ya, kemudian kelas ya, disesuaikan namanya, nama siswanya sama tadi ya. Caranya seperti ketika memasukkan daftar nama di daftar hadir itu ya. Kita masuk ke Excel, kita kemudian uh, copy ya namanya ya. Kemudian pilih option 1 di kelas 7A ya, langsung Ctrl V ya, otomatis akan tercopy itu semuanya ya. Masya Allah, lakukan hal yang serupa untuk kelas 7B, C, dan D, E, dan selanjutnya untuk kelas-kelas yang kosong jangan dihapus ya. Nah, yang membedakan dengan daftar hadir untuk soal online otomatis di bawah ini, paling bawah itu ada section 14 yang berisi soal ya. Namun kita lihat soalnya baru satu, itu pun kosong ya. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita perlu ya membuat soal ya, soal PTS misalnya atau soal penilaian harian, terserah. Dengan cara apa? Copy paste dari soal yang ada di Word misalnya ya, atau kemudian sudah ada di Google Form yang lain karena di tahun lalu kita sudah pakai, bisa pilih import question. Nah, ini fasilitas mencari soal ya. Ada Google Form, kita klik, maka soalnya kita bisa masukkan ya. Atau secara manual ya, kita ketik ya, atau kita cari dulu filenya, file soal misalnya. Apakah ada seperti ini? Ya, kita copy ya. Seperti itu ya, di copy soalnya, masuk ke Google Form lagi ya. Tapi mohon maaf untuk nomor soalnya dihapus. Kemudian untuk optionnya A, B, C, D-nya di copy lagi. Kemudian klik di option 1 dan Ctrl P paste ya. Untuk optionnya harus menyertakan pilihan option A, B, C, D. Nah, karena ini jadi patokan ketika pembuatan analisis butir soal PG ya. Kemudian setting answer key-nya, poinnya mohon maaf, untuk soal jumlah soal berapapun tetap poinnya di setting 1. Kan soalnya 20, berarti nilai poinnya itu 5 supaya jadi 100. Tetap ya, mohon maaf, setting 1 aja. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan rumus yang ada di Google Sheet. Kemudian pilih kunci jawabannya misalnya ya, percaya misalnya ya. Kemudian klik done. Lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini baru soal pertama kan. Dengan cara apa? Klik aja di sini add question ya. Kemudian copy paste lagi dari soal Word ya ke Google Form. Ya. Seperti itu saudara-saudaraku. Tapi sebelum ibu bapak sekalian
memasukkan atau membuat soal-soal di Google Form ini, setelah tahapan memasukkan nama-nama siswa di kelas ini, sebenarnya ibu bapak sekalian bisa buat salinan atau copy dari Google Form ini. Kenapa? Karena kan kita mengadakan penilaian harian bukan PTS aja. Ada PAS mungkin, ada penilaian harian. Maka kita butuh nih apa? Butuh soal online masternya. Nah, tadi tuh setelah kemudian masukkan nama-namanya sebelum dimasukkan atau dibuat soal ya kita buat salinan, klik kanan make a copy ya, contoh aja ini ya saudara-saudaraku, setelah dibuat copy tuh kemudian kita namai aja ya master soal online ya, PAI seperti itu. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi Rijal jelaskan, tujuannya ini jikalau kemudian kita mau buat soal online yang lain, kita sudah punya tuh masternya, lengkap sudah ada namanya. Nah, hal serupa juga sebenarnya bisa dilakukan untuk daftar hadir, ya, daftar hadir, master daftar hadir, supaya kemudian kalau ada teman kita yang sama satu sekolah pengen juga membuat memodifikasi, maka kita bisa share ya master daftar hadir otomatis itu. Baik, ibu bapak sekalian, kita sudah edit untuk Google Form-nya. Berlanjut berarti kita akan sambungkan dengan Google Sheet-nya ya, yang warna hijau ini ya. Namanya pun sama ya. Baik, caranya gimana? Kita masuk lagi ke Google Form, kemudian pilih responses. Setelah di responses, klik kotak hijau create spreadsheet. Dengan tahapan atau langkah yang sama ketika membuat atau menyambungkan Google Form dengan Google Sheet, ketika kita membuat daftar hadir otomatis, maka kita jangan pilih create a new spreadsheet, tapi select ya, pilih ya spreadsheet yang sudah ada, select existing spreadsheet. Kemudian kita cari, jangan salah pilih ya. Oh ya, ini soalnya PTS PAI kelas 7, select. Kemudian kita tunggu beberapa saat, maka akan nampak atau tampil Google Sheet soal PTS. Nah, tahapannya hampir sama ketika kita memodif Google Sheet ya, yang baru kita buat ini. Kenapa? Karena ada sheet respon yang perlu kita putuskan linknya terlebih dahulu. Kita pilih respon ya, klik, kemudian unlink form, oke. Setelah terputus ya, diputus tautannya atau unlink, kemudian kita delete ya, kita hapus. Setelah terhapus, nah berarti form responses sebagai tempat menyimpan data-data jawaban anak ya, kita perlu rename ya, kita perlu rubah namanya. Klik lagi, klik kiri di gambar panah bawah ini ya, kemudian rename, kemudian rubah namanya menjadi respon ya. Setelah selesai, kita berlanjut ke kode. Ada sheet kode. Yang membedakan di Google Sheet master soal online ini ada 3 sheet yang bernama kode 1, 2, dan 3. Kenapa lebih banyak dibandingkan
master daftar hadir, karena ini kaitannya nanti untuk merekap nilai ujian per kelas dan juga untuk menganalisis butir soal PG-nya. Ya, fokus ke sheet kode, kita lihat ini judul-judul baris pertamanya error nih. Maka cara yang sama kita tempatkan, kemudian enter. Ya. Kemudian pindah ke kolom berikutnya, enter lagi, terus di enter lagi, kemudian iya. Oke, sudah terbaca, berarti linknya sudah tersambung ke respon yang baru ini ya. Berikutnya ke kode 2, sama, tinggal enter saja, lanjutkan hal yang sama ya. Oke, iya, sudah ya. Berikutnya ke kode 3, sheet kode 3. Iya. Ini juga sudah muncul. Oh, masih error ya. Enter, enter lagi. Iya, enter lagi. Nah, ini kolom-kolom soal ya. Masih error semua. Dan untuk soal Rijal sudah setting ini 50 soal. Oke. Berarti kita enter lagi. Setiap kolom soal ini cukup di baris yang pertama aja ya. Terus lakukan hal yang sama saudara-saudaraku sampai kemudian kolom yang terakhir yang ke 50 ya. Ya. Ini untuk membaca otomatis nanti jawaban siswa. Ya. Oke, cukup. Ke kode 3 sudah. Selanjutnya apa lagi yang perlu diedit? Oh iya, di data. Oke, di sheet data seperti di master daftar hadir otomatis kita perlu rubah nih, sesuaikan nama sekolah, nama guru, NIP. Kemudian yang membedakannya karena ini master soal online otomatis ada jumlah soal, KKM ya, tanggal ujian ya, tanggal ujian per kelas ini. Kalau misalnya ulangan harian tanggalnya kan beda ya. Kalau tanggal ujian bersama ya ini untuk PTS Topaz sama kan ya. Nah, tetap ketika untuk PTS Topaz di eh, tanggal ujian per kelasnya juga dituliskan walaupun sama ya. Dan yang terakhir yang penting juga di bawah nih ada kunci jawaban diketik ya. Karena dibutuhkan buat sheet analisis butir soal PG. Iya. Lanjut ke sheet yang berikutnya yaitu sheet hmm, kelas per kelas. Ini kelas 7A. Lihat nama sama jenis kelaminnya masih belum ada. Jadi hal yang serupa kemudian kita perlu copy ya, di blok dulu nama dan jenis kelamin yang ada di data Excel, Ctrl C masuk ke sheet kelas A, kemudian paste, Ctrl P ya. Otomatis nanti nilai skor akan muncul, kemudian ada grafik juga jikalau anak sudah input ya ulangannya. Lakukan hal yang sama untuk kelas-kelas yang lain ya, mengcopy pastekan nama, jenis kelamin. Kemudian ada sheet all class ya. Ini adalah gabungan nanti nama siswa, kemudian skornya, nilainya untuk seluruh kelas ya. Sheet berikutnya yang membedakan di master soal online ini data 2. Sheet data 2 itu analisis soal ya, analisis butir soal PG. Nah, ini akan otomatis juga kunci jawaban yang sudah diisi di sheet data akan nampak tampil di sini. Kemudian rincian jawaban akan muncul juga otomatis ya. Dan nanti ada analisis per soal, kemudian reportnya. Ya. Nah,
eh saudara-saudaraku, mungkin biar lebih jelas, Rijal akan tampilkan contohnya nanti ya. Contoh bagaimana hasilnya ketika kemudian kita sudah edit, ya modifikasi soal otomatis ini. Baik, Rijal buka contoh penilaian harian pertama di kelas 7 tentang Asmaul Husna. Rijal setting Google Form-nya dengan cara yang sama seperti yang tadi dijelaskan tuh. Setiap kelas nama siswanya sudah di copy paste kan. Ingat ini ada kode ya di 2 digit nomor absen ya. Kemudian soal itu paling bawah ya. Di bagian bawah itu soal ya. Ya, ini soal-soalnya dimasukkan tuh ya. Ya, masuk semua. Kemudian untuk settingan soalnya Rijal nggak setting shuffle option order enggak ya. Agar A, B, C-nya tetap berurutan dan harus menuliskan option A, B, C, D karena ini patokan dalam analisis butir soal PG nanti. Untuk settingan di soal setting di sini presentation show progress bar. Nah, shuffle question order diklik ya. Agar soalnya nanti akan diacak ya. Jadi soal nomor 1 mungkin nanti jadi urutan ke-20 dan selanjutnya. Kemudian quizzes di menu quizzesnya poin pelusnya diklik ya di checklist agar siswa dapat melihat hasilnya. Untuk modifikasi di Google Form-nya seperti itu. Kita beralih ke Google Sheet-nya ya. Google Sheet-nya Rijal perlihatkan contohnya. Ya, ini. Ini yang sudah di modifikasi dan kemudian disambungkan linknya dengan Google Form penilaian harian pertama tadi. Nah, nampak di sini respon-respon yang sudah masuk karena siswa sudah mengerjakan ulangan. Ibu bapak sekalian bisa melihat ya responnya cukup banyak ini dan bersebar ya kelas 7H gitu ya, 7E, 7B dengan sebaran nama tuh ada di setiap kolomnya gitu kan. Nah, sehingga kemudian juga jawaban siswa ya di setiap kolomnya. Nah, bagi kita kan agak repot juga nanti memilah-milahnya. Makanya penting adanya sheet kode. Ya, di sini ada sheet kode. Dia akan memilah setiap kelas, setiap anak itu dengan kode seperti 7H, kemudian nomor absen 19 ya, tanggal ujiannya. Sehingga dari kode ini sebenarnya akan kemudian masuk ya data nilai siswa itu ke setiap sheet kelasnya. Seperti ini, kelas 7A. Ini masuk skornya, nilainya, keterangannya, bahkan di bawah tuh ada grafiknya. Oke, lengkap. Masya Allah. Nah, untuk analisis butir soal PG-nya, di kode 3 ini, kita lihat bukan hanya skor atau nama, tapi di sini ada kolom jawaban siswa. Ya, ini otomatis terbaca dari jawaban mereka semua, kemudian dijadikan satu sel. Maka ini yang kemudian akan di-copy secara otomatis, enggak manual oleh kita, tapi karena sudah ada rumusnya ya, akan masuk ke sheet data 2 yang berisi analisis hasil ulangan. Kita lihat sudah masuk semua tuh, Masya Allah ya. Kemudian di sheet analisisnya kita lihat
Ini soal-soal, misalnya soal nomor 1 dapat diterima. Nah, ini ada keterangannya, status soalnya. Kemudian soal berikutnya, dan di reportnya juga sudah ada. Dan ini sebenarnya kita sudah siap eh, eh, print ya. Sudah kita punya analisis butir soal PG sebanyak 150 siswa. Mohon maaf. Wah, masih kurang. Kan jumlah kelasnya ada 8. Iya, memang. Tapi sebagai sampel untuk analisis, Rijal manfaatkan 150 siswa. Dan itu cukup insya Allah. Dan saudara-saudaraku, setelah kemudian kita memiliki rekap nilai per kelas, rekap nilai gabungan, nah di sheet all kelas ini gabungan, semua kelas digabung di sini. Kemudian juga tadi di data 2, data 2 itu analisis butir soal PG. Langkah selanjutnya ketika kita butuh ya tinggal download aja, pilih file, download dan berupa Excel. Iya. Baik, untuk master soal online contohnya ini ya yang sudah Rijal pakai dalam penilaian harian pertama. Contoh untuk daftar hadir nih ya, daftar hadir. Mohon maaf. Ini sebagai contohnya Rijal sudah buatkan daftar hadir murid ya yang dipakai dalam pembelajaran ya. Ini daftar hadir PJJ PAI ya. Oke, langsung ke Google Sheet-nya saja supaya melihat hasil eh, data kehadirannya. Nah, seperti ini. Ya, akan nampak seperti ini, saudara-saudaraku. Ya. Ketika sudah kemudian data ini kemudian secara otomatis terekap untuk setiap kelasnya, lagi-lagi di akhir semester atau kemudian mungkin 1 bulan sekali atau berapa pekan sekali, agar kemudian memotivasi belajar siswa, kita perlu sampaikan laporan kehadiran ya nilai itu ke wali kelas atau ke orang tua ya. Kalau untuk keseluruhan bisa kita download file, download berupa Excel. Kalau kita mau masukkan ke WA tinggal blok aja, misalnya yang kelas 7A ini kita blok mulai dari sini misalnya sampai pertemuan keempat ya, misalnya kayak gini. Kemudian kita blok sampai siswa yang terakhir ya. Kemudian kita masuk dulu ke Excel, Ibu Bapak sekalian ya. Ya, di Excel kemudian kita copy paste dulu ya. Kita atur mungkin kalau kolomnya masih belum teratur dan row-nya masih terlalu lebar. Nah, setelah masuk di Excel kemudian kita blok, Ctrl C ya. Masuk kemudian ke WA web ya. Kalau kita buka WA web ya, maka data Excel yang sudah diblok tadi akan otomatis ya tercopy berupa gambar nanti ya. Baik, itu tentang report daftar hadir, kepentingannya buat laporan ya secara cepat ya kepada wali kelas atau orang tua. Baik, yang 2 file master yang terakhir yang Rijal akan share saudara-saudaraku yaitu tentang biodata siswa ya, biodata siswa ini. Kemudian daftar hadir perwalian ya, ya yang sudah di-rename ya oleh Abu Abdillah nih, daftar hadir siswa PJJ PAI kelas 7 sama biodata. Nah, di awal-awal PJJ tahun pembelajaran baru nih, biasanya kemudian wali kelas juga perlu merekap data nih, perlu tahu nih nomor HP orang tuanya, alamatnya. Nah, kita bisa manfaatkan dengan men-share form biodata siswa ini. Oke. Setelah di copy disalin oleh Abu Abdillah
master biodata yang didapat dari Rijal, kemudian di rename menjadi biodata siswa kelas 7A, karena Abu Abdillah wali kelas 7A misalnya, maka eh, Abu Abdillah perlu memodifikasi ya, master biodata ini. Kita buka dulu. Ya. Tidak banyak yang perlu dimodifikasi dalam Google Form ini. Terlebih lagi, oh ya, mohon maaf, muncul missing file upload folders. Berarti kita perlu klik cancel. Ya, cancel aja. Kenapa muncul informasi itu? Karena ya ada pertanyaan di sini pas foto ya, dan jadi siswa atau orang tua diharapkan mengirimkan foto pas foto. Nah, settingan awal karena awalnya ini adalah Google Form milik Rijal, maka file-file foto itu akan masuk ke Google Drive milik Rijal. Sehingga ini yang kemudian yang membedakan ya dengan master yang lain, master Google Form yang lain, khusus untuk pas foto ini kita hapus. Ya, kita hapus. Ya. Loh, kok dihapus? Kan butuh kita supaya kenal fotonya yang mana gitu. Ya, kita tambahkan aja. Dengan cara apa? Dengan cara kita masukkan hmm, uh, question yang baru ya di sini, klik plus. Nah, kemudian kita ketik ulang lagi pas foto. Nah, dibuat baru maksudnya. Kenapa nggak pakai yang sebelumnya? Ya tadi tuh, kalau pakai yang awal itu foto akan masuk ke Google Drive milik Rijal. Oleh karenanya kita buat eh, pertanyaan baru ya, dihapus dulu pas foto yang pertanyaan pas foto yang sebelumnya, kemudian buat ulang pas foto, kemudian pilih settingan file upload ya. Kemudian di sini ada informasi nih eh, bahwa nanti foto-foto atau file yang dikirim siswa ini akan masuk ke Google Drive milik sendiri. Pilih continue. Oke. Kemudian pilih tipe filenya, misalnya file PDF atau image gambar, karena foto kan ya. Kemudian pilih required, misalnya harus, misalnya. Udah jadi ya. Terus silakan diedit juga nama kelas, misalnya kalau misalnya kelasnya 9A misalnya ya. Kemudian apa lagi ya? Headernya kalau perlu ya, dari menu temnya ini yang dirubah. Kemudian setelah uh, disetting sama seperti Google Form daftar hadir, Google Form misalnya master soal online, ketika mau di-share ke siswa kita pilih pilihan send, kemudian pilih link, perpendek shorten URL-nya, copy. Nah, maka link Google Form ini kita share kemana? Lewat WA web misalnya, ya. Contoh seperti itu, ya. Oke, untuk biodata siswa cukup ya. Maka kita akan lihat nanti di Google Drive kita ada folder biodata siswa kelas 7A ya, yang akan menampung data foto ya. Tadi kan kita sudah masukkan ya pertanyaan fotonya. Nah, untuk responnya kita nggak butuh Google Sheet yang khusus, yang ada rumusnya. Tinggal kemudian ketika sudah anak-anak sudah mengisi, kita pilih ke responses, langsung create spreadsheet aja. Kemudian jangan pilih select, tapi create a new spreadsheet aja. Ya. Create a new spreadsheet, create.
karena kita nggak butuh Google Sheet khusus yang ada rumusnya. Ini untuk biodata siswa perwalian. Selanjutnya yang terakhir tentang eh, daftar hadir nih, daftar hadir siswa perwalian ya. Masih dibutuhkan oleh wali kelas. Kan galau juga ya saudara-saudaraku. Gimana nggak galau? Untuk PJJ kita agak sulit ngecek kehadiran anak ya. Sulitnya gimana? Kita tanya ke apa? Tanya ke guru slow respon misalnya. Kalau kita ngecek sendiri agak sulit juga. Sehingga kita butuh bantuan sekretaris sebagai ujung tombak yang mengecek anak-anak temennya yang hadir khusus saat tatap maya via Google Meet ya untuk setiap mata pelajarannya. Kalau untuk pelajaran kita kan bisa kita cek sendiri, tapi untuk setiap mata pelajaran yang lain gimana? Oleh karenanya sekretaris agar kerjanya lebih mudah kita perlu bekali dengan Google Form daftar hadir perwalian ini. Nah, Rizal sudah buat, ini contohnya. Nih, sudah di rename kan tadi ya, sudah disalin oleh Abu Abdillah, kemudian di rename, rubah namanya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Oh, mohon maaf, Rizal salah buka. Mana ya? Oh iya, ini, mohon maaf, yang ini. Daftar hadir kelas 7A. Yeah. Ini tadinya nama awalnya Master Daftar Hadir Perwalian ya. Kemudian setelah disalin, dikopi oleh Abu Abdillah, di rename jadi namanya Daftar Hadir Kelas 7A. Nah, eh, Google Form-nya tampilannya eh, hampir mirip dengan daftar hadir ya, tapi ini khusus untuk kelas 7A ya. Jadi settingannya bukan nama-nama siswa per kelas, tapi cukup nama nama anak di kelas 7A aja. Kita lihat tuh yang membedakan. Di pertanyaan awal bukan kelas, tapi bulan ya. Bulan Juli sampai Juni ya, 1 tahun berarti ya. Dua semester. Kemudian keterangan ya, yang membedakan di sini ada keterangan H hadir, HS hadir sebagian ya. Bisa jadi kan ada siswa yang hadir di pelajaran PAI pada hari Jumat misalnya atau pada hari Selasa, tapi di hari yang sama pelajaran matematik atau pelajaran misalnya IPA-nya dia nggak hadir. Ya kita perlu info itu, info keterangan. Ya. Misalnya sakitnya kena izinnya izin apa, nah, kemudian hadir sebagiannya pelajaran apa aja yang kemudian dihadir. Nah, di sini ya. Kemudian yang mata pelajaran yang tidak dihadiri. Kemudian ada bulan Juli, di sini nama siswanya masuk semua. Kemudian Agustus, nah ini masuk semua nih. Ya. Caranya gimana nih? Ya tadi hampir sama dengan memasukkan data nama saat memodifikasi daftar hadir otomatis. Kita pilih di bulan Juli, awalnya ini nggak ada nama siswanya. Kita kemudian manfaatkan data di apa yang ada di Excel, kita blok ya, data nama siswa semuanya dengan nomor absennya ya. Kemudian kita klik di sini Ctrl V, maka otomatis akan tercopy. Di bulan Agustus sama. Nah, nama siswa di kelas 7A aja ya karena ini kan perwalian kelas 7A. Bulan September sama. Anak-anak nama anak plus ini sebagai patokannya nomor absen 2 digit ya. Untuk bulan-bulan yang selanjutnya pun sama dilakukan hal yang sama ya. Oke, sampai bulan apa? Juni ya. Itu untuk setting Google Form daftar hadir perwalian. Selanjutnya Google Sheet-nya.
kita kan perlu setting nih supaya nyambung ke Google Sheet-nya gimana ya. Baik, kita masuk ke responses. Di responses klik create spreadsheet. Jangan pilih create a new spreadsheet tapi select. Ya, pilih spreadsheet yang sudah ada. Kita perlu cari yang mana, jangan salah milih ini. Oke, daftar hadir siswa. Daftar hadir kelas 7A. Select. Ya, namanya kan sama ya, namanya sama. Supaya nggak pusing, disamakan dengan nama Google Form-nya. Oke, sudah kita punya, sudah jadi Google Sheet yang sudah tersambung ke Google Form. Tapi tantangan berikutnya seperti ketika modifikasi daftar hadir otomatis dan soal online otomatis, kita perlu unlink, putuskan link atau tautan dari sheet respon yang lama ini. Ya, pilih ini, kemudian di unlink, ya, kemudian di delete, ya, di delete, delete, iya. Setelah di delete, kok di delete ya? Ini mengulang materi lagi. Kenapa? Agar data yang kemudian diolah dengan rumus-rumus di sheet-sheet eh, bulan Juli, Agustus, September, dan selanjutnya atau sheet kode, ini adalah data yang baru, yaitu form responses. Tapi kita perlu edit namanya nih. Form responses di rename, rubah nama menjadi respon. Ini cara mengakali ya, supaya kemudian berfungsi ya rumus atau yang ada di setiap sheet. Kita masuk ke kode, pasti di sheet kode error lagi tuh. Oke, kita enter aja ya. Rumus-rumus yang error itu kita enter. Masuk, kita klik di sel yang ada rumus yang error, di enter, dan enter lagi, terus enter lagi. Oke, oke, sudah terbaca semua. Alhamdulillah. Berikutnya, nggak kalah penting, data ya. Input lagi ya, nama sekolah, kemudian sekretaris, wali kelasnya, kemudian ini yang membedakan ya, ada ganjil genap, berarti kan nanti 2 semester ini otomatis datanya terekap ya. Kemudian tanggal pelaporan eh, data semester ganjilnya Desember ya, genapnya bulan misalnya bulan Mei misalnya. Tanggal awal, nah ini penting nih. Ya, kalau bulan nggak usah dirubah. Untuk tanggal awal setiap bulannya ini penting. Agar kemudian rekap data kehadirannya enak dipandang mulai dari hari Senin, ya bukan ujuk-ujuk dari hari Jumat atau Kamis misalnya ya. Maka settingan di data ini, maka untuk bulan Juli maka disetting misalnya di pekan keberapa nih? Contoh misalnya untuk bulan Juli tanggal 28 Juni. Ya, berarti penulisannya sesuai format bulan dulu. 6 bulan 6 bulan Juni ya, tanggal 28 2021. Kok Juni? Kan harusnya Juli. Ini nih. Kenapa disettingnya bulan Juni? Ya, kalau kita lihat, mohon maaf, bulan lihat aja bulan Juni ya. Oke. Kita lihat bulan Juli nih. Nah, tanggal satunya ini hari Kamis. Ya, jadi kalau kita setting tanggal 1 Juli, ini nanti pas di tabelnya ini mulai nanti di sini hari Kamis, bukan dari hari Senin dulu. Nanti nggak sama, nggak seragam untuk setiap bulannya. Ada yang mulai bulan Juli hari Kamis dulu, Agustus nanti hari Rabu dulu. Nah, biar seragam dari mulai hari Senin, maka kita setting nih. Contoh yang hari
yang bulan Juli ya. Karena tanggal satunya hari Kamis, berarti kita ambil yang hari Seninnya. Oh, tanggal 28 Juni. Kayak gitu. Di setting seperti itu. Dan sama, eh, demikian pula untuk penyetingan eh, tanggal awal di bulan-bulan yang lain. Baik. Iya. Hasilnya seperti apa? Oh iya, sebelum lihat hasilnya, ini ada rekap ya setiap semester. Ini semester ganjil, ya otomatis nanti rekap semester genap. Iya, kita lihat hasilnya. Baik, Rizal sudah manfaatkan apa daftar hadir perwalian ini untuk eh, kelas 7A ya. Baik, sebentar Rizal cari dulu. Daftar hadir murid kelas 7A. Ya, jadi memang kita perlu masukkan ya di apa di folder khusus supaya nggak pusing ini saking banyaknya ini. Rizal juga perlu mencari-cari seperti ini. Ya, oke coba di master ATM milik sendiri. Iya. Oh iya ini daftar hadir perwalian otomatis kelas 7A. Iya, yang ini. Oke. Nah ini. Terlihat di respon sudah ada data-data yang diinput dimasukkan oleh sekretaris kelas. Namun agar tidak memberatkan tugas sekretaris, maka Rijal hanya meminta sekretaris itu memasukkan data siswa yang tidak hadir saja. Sakit, izin, alfa, kayak gitu. Kasihan kan kalau menginput 36 anak hadir, klik lagi kasihan. Jadi cukup yang tidak hadir saja. Plus ditambah siswa yang hadir sebagian. Nah, ini ada HS ya, hadir sebagian. Karena kita butuh data juga. Anak ini hadir di bahasa Sunda misalnya, tapi tidak hadir di mapel yang lain. Nah, dari respon yang bersebar tersebar banyak ini, maka akan dipilah-pilah di sheet kode. Tuh ya, otomatis akan terbaca di sini nih kode Agustus dari bulannya ya, nomor absen dan tanggal. Data Rizal sudah masukkan seperti aturan yang tadi dijelaskan. Kita lihat di bulan Juli, maaf di bulan Agustus ya. Ya. Di bulan Agustus sudah ada data yang masuk. Ya. Nah ini mulai tanggal 24 ya. Ini ada yang HS ya. Kemudian di tanggal 25-nya ada yang alpha izin ya. Nah, jadi pertanyaan mungkin, kok ini hadir semua, hak semua? Iya tadi, karena Rijal minta eh, sekretaris itu hanya memasukkan input data yang tidak hadir, izin, sakit, alfa, atau hadir sebagian, maka Rijal setting dengan rumus. Berarti yang lain, siswa yang tidak diinput data oleh sekretaris itu akan disetting menjadi hadir. Nah, Rijal perlihatkan rumusnya nih, H, tanda kutip H, gitu ya. Maksudnya apa kok disetting seperti itu? Supaya kita nggak capek sebagai wali kelas memasukkan eh, keterangan hadir atau sekretaris menginput semua anak yang hadir klik H dan seterusnya capek kan? Eh, kita setting aja otomatis menjadi hadir bagi anak yang tidak diinput datanya. Ya, eh, terus gimana? Kalau misalnya misalnya tanggal 27, coba kita lihat Agustus. Oh, ternyata tanggal 28 sama 29 hari libur, Sabtu dan Ahad. Oke, 28 dan 9 yang ini ya. Ya udah, kita blok manual ya.
kita blok manual, maksudnya diklik, ya, klik, kemudian tekan tombol shift, kemudian pakai tanda panah, terus ke bawah, ya, iya ke bawah, kemudian tekan tombol delete, dihapus. Lakukan manual seperti itu untuk menghapus rumus yang ada sehingga berubah itu. Untuk tanggal 28 dan 29 yang hari Sabtu dan Ahad ini menjadi kosong. Berarti ini kita tahu nih libur nih, hari libur. Nah, gitu maksudnya ya. Hari libur. Itu. Lakukan juga hal untuk tanggal-tanggal yang lain ya. Oke. Tapi sekiranya ibu bapak sekalian punya pendapat, oh saya nggak mau misalnya ini dibuat default yang tidak diisi datanya itu menjadi H atau hadir. Saya pengen kosongkan aja putih supaya nggak pusing. Ya bisa aja rumusnya dirubah. Ya, rumusnya dirubah dengan cara apa nih? H-nya diganti menjadi misalnya menjadi titik dua, kemudian titik dua lagi kosong, maka kemudian berubah itu tuh yang nggak diinput data kosong, kemudian sel ini dikopikan ke sel-sel yang lain, ya, sel yang lain, maka data yang belum di input, ya, data yang belum diinput tuh akan menjadi kosong nanti semuanya, ya. Mohon maaf, data yang belum diinput tadi akan menjadi kosong karena udah disetting tadi ya menjadi kosong ya, tuh. Uh, Cuma sebenarnya Rijal setting dengan rumus itu agar enggak membuat bingung ibu bapak sekalian ya, settingannya menjadi H ya. Baik, ini hasilnya akan nanti otomatis masuk ke rekap ya di daftar kehadiran bulan semester ganjil ini, seperti ini. Baik, cukup alhamdulillah tentang rekap kehadiran sudah dijelaskan. Ya, sudah cukup berarti ya. Kita sudah belajar ATM, uh, daftar hadir siswa otomatis, kemudian uh, soal online otomatis, ya ini untuk guru. Untuk wali kelas, daftar hadir perwalian otomatis dan biodata siswa perwalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa Rijal sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Tetap semangat saudara-saudaraku. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.